bermanfaat kelak. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan puji syukur alhamdulillah karena di tengah pandemi yang lebih dari 1 tahun ini kita masih diberikan nikmat sehat panjang usia sehingga bisa bersilaturahmi lebih halal di bulan Syawal 1442 Hijriah meskipun hanya lewat Zoom. Dan juga terima kasih kepada semua pengurus yang terhormat Ketua Al-Mabrur KPI Muhammadiyah 2015 malam hari ini nongkrong tobat pesantren oleh alam terhormat untuk penjenengan para jamaah mungkin Dr. Haji Tafsir belum rawuh kita kemudian sesepuh suaranya Bu Ratna, speaknya mati sendiri, non sewu. Saya ulang, yang terhormat Ketua Al-Mabrur KPIH Muhammadiyah 2015, Bapak Haji Ahmad Sukandar, Ketua atau petugas kloter 36, Bapak Haji Tafsir belum rawuh jihtatnya. Belum. Sesepuh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KPIH Muhammadiyah, Bapak Haji Malik, kemudian Ketua Khalifah KPIH Muhammadiyah 2015, Kafilah 2015, maaf Tat, kloter 36 ya Tat ya, kalau nggak salah ya Tat ya kita nggih. Ya. Bapak Haji Nur Binai, Bapak Ibu Ketua rombongan KPIH 2015, serta Bapak Ibu Haji KPIH Muhammadiyah 2015 yang kami banggakan. Pada kesempatan ini izinkan saya memandu acara Halal Bihalal KPIH Muhammadiyah 2015. Adapun susunan acara adalah pertama pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, kemudian dilanjutkan sambutan Ketua Al-Mabrur, sambutan petugas kloter, sambutan dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Muhammadiyah, tausiah dan doa, lain-lain, dan diakhiri dengan penutup. Menginjak acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita baca hamdalah secara bersama. Kita baca basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Nurbini, Quran Surat Al-Hujarat ayat 6 sampai 13. Dan apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Monggo Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong-ngomong mau buka, Pak. Larang ya, Pak. Marilah kita Sebelum kita mulai acara di warga Indonesia membaca Al-Quran bersama-sama. Silahkan disimak. Indonesia. Kita akan bacakan surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 13. Bisa dilihat di layar. Iya, 16 bulan yang lalu menyanyikan Indonesia Raya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Fadlam minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in bagot ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillahi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talqu anfusakum wala tanajasu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz dhanni inna ba'dadz-dhanni ithmu wala tajassasu wala yartab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat, lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Haji Nurdin. Menginjak acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Al-Mabrur Bapak Haji
Iskandar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua KPIH Muhammadiyah Semarang, Kloter, Ketua Kafilah, para pembimbing KPIH Muhammadiyah Semarang, dan para hadirin hadirat jamaah haji tahun 2015 dengan KPIH Muhammadiyah Semarang yang berbahagia. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar yang telah diberikan kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada malam hari ini kita alhamdulillah bisa menyelenggarakan silaturahmi walaupun hanya melalui virtual dalam rangka halal bihalal. Semoga pertemuan ini mendapat ridho dari Allah SWT. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada kita semuanya, umatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang diridhoi Allah, mengawali sambutan ini dengan segala kerendahan hati, baik kami selaku pribadi, keluarga, dan juga atas nama segenap pengurus Majelis Taklim Alumni Jamaah Haji tahun 2015 mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah tahun 2021. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan kami selama ini, baik dalam bertutur kata, bersikap maupun bertindak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya akan sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan alumni haji tahun 2015 yang telah meluangkan waktu untuk hadir di enggak masih ya. Walaupun hanya melalui virtual, namun tentunya tidak hanya melalui yang paling utama, terima kasih kami sampaikan kepada pembimbing kita, yaitu Ustadz Kiai Nurbini yang selama ini selalu memotivasi dan mendorong kita, bahkan memfasilitasi untuk dapat terselenggaranya acara halal bihalal ini. Yang tentunya dengan diselenggarakan acara halal bihalal ini dapat mengobati rasa kangen kita yang mungkin sudah lama tidak berjumpa, dan semoga juga dapat memupuk rasa persatuan dan persaudaraan kita yang sama-sama melaksanakan ibadah haji di tahun 2015
di bawah bimbingan KPIH Muhammadiyah Semarang. Semoga kita semuanya mendapatkan predikat haji mabrur dan dapat menjaga kemakburan haji kita sampai akhir hayat nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini pula saya akan sampaikan permohonan maaf saya dan atas nama semua pengurus Majelis Taklim Alumni Haji tahun 2015 yang selama ini barangkali kurang aktif, bahkan mungkin tidak aktif dalam menggerakkan roda organisasi atau perkumpulan atau majelis taklim ini, karena dengan segenap kekurangan dan keterbatasan saya yang telah diberikan amanah atau dengan mandat pada saat itu oleh utamanya yang disampaikan kepada Pak Nurbini kepada saya masih ingat persis bahwa Pak Nurbini telepon saya karena pada saat rapat kebetulan saya nggak ada, saya pasti ada di dalam kereta, disampaikan untuk menjadi ketua. Dan saya jawab pada saat itu bahwa saya mungkin tidak atau kurang bisa aktif barangkali Ustaz, karena keadaan saya pada saat mungkin kesibukan dan keterbatasan waktu. Namun kenyataannya betul-betul tidak aktif, karena ini sebetulnya kesalahan saya. Harusnya saya harus menjawabnya siap melaksanakan, sehingga Allah akan beri kita untuk bisa melaksanakan dengan baik. Mungkin ini karena kesalahan saya. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf pada semua alumni haji dan wabil khusus pada Pak Nurbini bahwa keberadaan organisasi mungkin tidak terlalu terasa barangkali, tapi saya sangat mengharapkan bahwa majelis taklim ini harus selalu tetap ada. Karena dengan adanya ini tentunya kita akan bisa terus saling bersilaturahim, terus saling menyambung kekeluargaan dan persatuan khususnya para alumni haji di tahun 2015 ini. Amin. Amin. Kemudian yang paling akhir tentunya perlu saya sampaikan kepada para hadirin dan wabil khusus Pak Nurbini bahwa semestinya kepengurusan Majelis Taklim ini sudah berakhir tahun 2018. Karena selama 3 tahun Pak. Lanjutkan. Dan saya pernah sampaikan juga kepada Pak Jumai, karena memang keterbatasan kita untuk saling ketemu memang sangat terbatas sekali, apalagi setelah mungkin kesibukan berkurang, tiba-tiba setelah masa pensiun saya ini tiba-tiba masuk masa pandemi, sehingga sulit lagi kita untuk saling ketemu lagi. Sehingga kemarin hanya lewat telepon untuk bisa saling say hello atau mungkin saling menyapa. Dan kata Pak Jumai, wah enggak apa-apa, karena belum juga ada penggantinya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbagi ini tentunya saya sampaikan supaya ke depan barangkali nanti bisa dibentuk keputusan yang baru lagi. Mudah-mudahan dengan yang baru nanti keberadaan organisasi atau majelis taklim ini bisa kita rasakan, dan kita sangat berharap bisa mempersatukan para jemaah haji yang tentunya kita sama-sama melaksanakan haji pada tahun 2015 di bawah bimbingan KPIH Muhammadiyah Semarang. Sekali lagi pada kesempatan yang bahagia ini saya mohon maaf yang sebenar-benarnya, dan saya sampaikan ucapan terima kasih, walaupun dengan mungkin keterbatasan yang ada, kita pada setiap tahun itu berharap untuk bertemu paling tidak pada masa halal bihalal ini atau pada saat Idul Adha, pada masa napak tilas, itu sangat berkesan sekali. Nah, namun kenyataannya karena terus masuk pandemi sehingga kita sulit untuk ketemu langsung. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa melanjutkan pertemuan-pertemuan kita supaya untuk bisa mempertahankan kemakburan kita. Tentunya kita harus selalu ada bimbingan dari para pembimbing haji dari KPIH Muhammadiyah Semarang. Demikian barangkali yang sekilas saya sampaikan, dan
perlu saya sampaikan juga Ustadz bahwa para jamaah tentunya kayaknya sudah pada kangen, ingin menyampaikan juga unek-uneknya nanti. Saya minta ada kesempatan lain-lain nanti diberikan kesempatan kepada para ketua rombongan atau kepada kepala regu atau siapa saja yang ingin menyampaikan supaya rasa-rasa kangen ini bisa kita nikmati bersama, bisa kita saling mencurahkan apa yang mungkin menjadi unek-unek yang akan disampaikan. Demikian, ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Haji Ahmad Sukandar. Memasuki acara keempat yaitu sambutan dari petugas kloter. Kalau saya lihat di sini kok petugas kloter sepertinya belum ada nggih, Tat? Atau ada yang mewakili petugas kloter KBIH 2015? Kayaknya belum ada ini. Belum ada. Belum ada. Ketua kafilah. Ketua kafilah. Kita loncati kalau dulu. tidak ada langsung ketua KBIH. Berikutnya adalah sambutan dari ketua KBIH kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Monggo kepada Bapak Haji Malik. Bapak Haji Malik, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa 'azzamal ahzab wal wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kepada ketua kafilah yang saya hormati juga Bapak Karom, Karu, petugas kloter dan jamaah Al-Mabrur kloter 15 ya ini ya. Tahun 2015 yang saya tahun 2015 tak. Kloter ya, 63. Oh, kloter 63 ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Puji syukur, alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirannya. Alhamdulillah untuk malam hari ini masih bisa bertemu, walaupun tidak secara langsung atau dengan virtual saja. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa membawa rahmat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pengurus KBIH Muhammadiyah Kota Semarang, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada jamaah Al-Mabrur tahun 2015 ini yang alhamdulillah sudah memulai aktivitas lagi untuk majelis lainnya, walaupun dengan tidak bisa secara bertatap muka langsung, tapi alhamdulillah ini suatu terobosan yang sangat luar biasa. Ini tidak lepas dari ini ya, dari Ustaz Nurbi ini yang senantiasa membimbing, kemudian ngoprah-oprah dan inisiatornya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadikan majelis taklim yang lain ini bisa untuk segera mengadakan kegiatan yang sama. Walaupun yang kemarin sudah dimulai yang 2019, kemudian nanti ada yang lain lagi, ini sudah mulai lagi. Mudah-mudahan ini mengawali di tahun 2015 ini memberikan contoh kepada majelis taklim yang lainnya untuk segera memulai untuk acara-acara yang senantiasa rutin dilaksanakannya. Untuk selanjutnya, para Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pengurus, kami juga mohon maaf mengucapkan taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Tentu dalam pergaulan
kepada Bapak Ibu semuanya banyak suatu kesalahan, kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga memberikan kelonggaran, keikhlasan untuk memberikan maaf kepada segenap pengurus, dan sehingga kita semuanya kembali kepada fitrahnya semuanya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir, kami informasikan, mungkin sudah tahu semuanya, jamaah kita dan jamaah Indonesia untuk saat ini kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau jamaah di tempat kita ini kebetulan ada sekitar 480-an. Ini 2020 bisa berangkat, 2021 tidak bisa berangkat lagi karena ada faktor yang di luar dugaan kita, dan faktor semuanya terjadi ini. Mudah-mudahan kami mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, para jamaah yang mereka sudah siap untuk berangkat. Mudah-mudahan dengan adanya ujian dari Allah, mereka dan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ketabahan dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, dan terima kasih sekali. Sekali lagi ini Ustadz Nurbini, kemudian Bapak Jumai juga ini, Masya Allah ini senantiasa mendampingi terus jamaah di Al-Mabur. Mudah-mudahan senantiasa diberikan satu kesehatan, keberkahan ya Pak Ustadz ya. Terima kasih, itu aja yang kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Ustadz Haji Malik. Melanjutkan ke acara yang berikut, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu adalah tausiah. Arti dari halal bihalal itu sendiri dilanjutkan dengan doa yang langsung akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Jumai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la khawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, para kiai yang tergabung di dalam majelis taklim. Kok seingat saya dulu majelis taklimnya At-Taqwa ya kita ya. Nah, nganti lali. Ketuanya Pak Kandar, sekretarisnya saya, bendaharanya Mas Ari Pujiwaluyo dan Bu Ratna kan gitu. Nah, nganti lali nama lembaganya, Majelis Taklim Taqwa atau Majelis Taklim Al-Mabrur. Alhamdulillah Kiai Nurbini sebagai ketua kafilah kita, Pak Yai Nur Malik KPIH yang setia mendamping kita juga, Pak Kiai Haji Tafsir dulu yang sebagai TPIH kita, Kiai Agus Latif. Nah, jangan-jangan kita juga lupa ini siapa ketua kloter kita dulu, Pak Kiai Agus Latif yang dulu KUA Mijen sekarang sudah pindah ke Temanggung. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah almarhum Pak Dokter. Pak Dokter. Oh, dokternya ya? Asmi, Pak Asmi Sahril. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Covid kemarin. Iya, tak ya. Jadi memang hari ini juga kita ada dua kesedihan itu. Yang pertama sedih, kita selaku keluarga besar Unimus, Bu Ratna juga hari ini kan malam ini juga ada Zoom double sebenarnya. Pagi hari tadi kita ditinggalkan oleh dosen muda kita, tenaga handal Unimus, yaitu tenaga admisi yang dipanggil oleh Allah SWT. Dan juga kesedihan yang kedua ada pengumuman bahwa haji 2021 libur lagi. Jadi kita mengalami libur haji 2 tahun berturut-turut. Ini alhamdulillah sampai pada malam hari ini supaya ngisi kurak kakean gitu, kalau tak menyapa para
jamaah yang tercinta kan gitu. Ada 31. Nah, ini ada Pak Yai Nurbini, Pak Arif Jiwaloyo, Pak Ahmad Sukandar, Pak Bambang Anjar, Bu Delta. Ini ada DPM PTSP, luar biasa tergabung. Tapi bayi ini nih. Padahal Muhammadiyah dan kita semuanya butuh ini akses DPM PTSP. Ada Bu Endang, ada Bu Eni Nuraini, Bu Haniah, Bu Hanifah, Pak Herman, dan wah ini kepencet Pak Joko Purwanto, Pak Ibnu tadi, Bu Ibnu yang tergabung. Nah, Pak Ibnunya agak meriang, kita doakan segera sehat pulih dan kita bisa ketemu kopi darat kan. Karena sekarang sudah banyak pilihan untuk kopi darat di mana. Kalau dulu andalannya hanya Sako dan Satu. Nah, sekarang Bu Ratna sudah membuka sajian Romani kan gitu ya. Nah, itu perlu nanti kita buat rapat untuk majelis taklim kita. Nah, ini ada Pak Pambudi, Pak Prayit, Bu Setia, Bu Siti, Pak Selamet, Pak Soleh, Pak Sugiarto, Pak Tony Bahtiar, Pak Silva, dan Pak Pambudi. Nah, alhamdulillah. Jadi malam hari ini saya tidak memberikan tausiah spesial Ramadan atau spesial halal bihalal, akan tetapi coba kita sharing bersama terkait dengan situasi kondisi. Bahwa didasarkan pendapat dari seorang ahli, seorang Gilbert kan, bahwa the power elite di Indonesia ini itu ada 3. Yang pertama adalah politisi, yang kedua adalah pengusaha, yang ketiga adalah keamanan. Nah, ini seringkali saya mengikuti Kiai Nurbini itu nge-share berita-berita yang sangat up to date kan ya, terkait dengan situasi kondisi kekinian kan. Jadi the power elite di Indonesia ini mau diwolak-walik kayak apa, itu adalah dikuasai oleh politisi, pengusaha, keamanan. Keamanan itu ada polisi, ada TNI, jenderal kan. Nah, pada posisi malam hari ini sesuai dengan barangkali saya sedikit belajar adalah terkait dengan ekonomi, kekuatan pengusaha. Bahwa diri kita ini kalau sesuai dengan keyakinan, pedoman, referensi yang sangat kuat yang kita yakini, bahwa tombok ati itu ada 2. Kalau pelajaran-pelajaran kita sejak SD kan tombok ati ono 5. Tapi kalau referensi yang kita baca kemudian kita bisa yakini bahwasanya tombok ati itu 2. Aqimis shalah wa atuz zakah. Yang pertama adalah dekat kepada Allah. Yang kedua adalah duit-duit. Jadi tombok ati loro. Siji Gusti Allah, loro duit. Apa dasarnya? Aqimis shalah wa atuz zakah. Nah, disinilah yang barangkali menjadi refleksi bagi kita. Kekuatan majelis taklim alumni KBIH ini bisa membangun sebuah peradaban baru, bahwa kumpul-kumpulnya kita, silaturahim kita, ini melahirkan sebuah amaliyah. Karena di dalam pilar kekuatan kita itu kan ada jam'iyah, ada jamaah, ada amaliyah. Kalau di Muhammadiyah terkenalnya adalah amal usaha. Kita punya jam'iyah, organisasi, namanya adalah Majelis Taklim. Majelis Taklim Al-Mabrur atau Majelis Taklim At-Taqwa. Nanti bisa kita lihat lagi SK-nya, nanti lupa. Nah, dan habisnya kapan Pak Kandar? Jangan melihat berakhirnya kan gitu ya. Insya Allah berakhir ila yaumil qiyamah. Gitu. Dan kita insya Allah juga mabrur ila yaumil qiyamah sampai kepada nanti kepada Allah SWT. Artinya apa? Bahwa keberadaan kita itu ada jam'iyah, organisasi. Yang kedua kita punya jamaah. Anggota kita, anggota Karu, anggota Karom kita ini kan sebuah jamaah yang barangkali perlu kita berdayakan. Nah, alhamdulillah jamaah kita itu kan sudah ahniya semua. Nah, tinggal karena jamaah kita ahniya ini, bagaimana kita juga memikirkan para mustahik kita atau para yang butuh pemberdayaan dari kita ini. Alhamdulillah kalau di Muhammadiyah ini
yang selalu dipromosikan oleh Kiai Nurbini, Kiai Fahru Rozi juga, bagaimana lembaga amil zakat, infak, sedekah yang dimiliki Muhammadiyah, yaitu Lazismu, baik itu tingkat cabang, KL, tingkat kota, tingkat wilayah, tingkat nasional, dan sebagainya, ini memiliki komitmen bersama di dalam gerakan filantropi, di samping juga gerakan charity. Nah, jadi ada dua gerakan filantropi dan gerakan charity. Kalau charity barangkali ya jangan terlalu sering charity lah. Charity itu diberikan satu kali, nanti 2 hari habis. Kan? Tapi kalau filantropi ini benar-benar konsep yang memang harus kita jalani. Bagaimana kekuatan jamaah kita ini bisa melahirkan sebuah amaliyah atau amal usaha. Ya, ini karena dalam kekuatan ekonomi tadi, bahwa Islam itu sangat memperhatikan aspek kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan ilahiyah. Bahkan sabda Nabi terkait dengan kekuatan ekonomi kita ini, sabda Nabi Muhammad SAW, ayukas bi atyabu qala amalu rajul biyadi wa kullu bai' mabrur. Nah, wahai Rasul, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur alias yang diberkahi. Maka mudah-mudahan dengan kekuatan jamiah kita, karena kita jamaah majelis taklim kita itu kan di bawah gerbong organisasi yang sangat besar. Jadi organisasi sebuah sayap negara yang tidak bisa negara, siapapun presidennya, siapapun rezimnya, tidak akan bakal meninggalkan yang namanya kekuatan persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga majelis taklim kita ini di bawah organisasi yang besar, yaitu bernama KBH Muhammadiyah. Nah, ini memiliki jam'iyah yang kuat, memiliki jamaah yang banyak, dan memiliki amaliyah yang nyata. Nah, ini nanti bisa jadi kita nanti punya binaan-binaan. Ini alhamdulillah kita bersama Bu Ratna yang melalui Asifa kemarin, alhamdulillah kita gabung dengan kekuatan sinergi Ramadan. Nah, sinergi Ramadan, dapur umum sinergi Ramadan. Ini kekuatan ormas yang ada di Kota Semarang luar biasa, dan sekarang juga masih buka lagi. Dulu kita buka juga dapur umum peduli masyarakat terdampak COVID-19. Nah, ini nanti dapur peduli Jum'ah Berkah. Jadi tidak pernah berhenti. Bu Ratna ini selaku bendahara juga di Asifa bendahara, di Karon bendahara, di Majelis Taklim bendahara. Memang pakar bendahara. Bendahara harus galak kan. Nah, kalau bendahara galak insya Allah kasnya banyak. Jadi tadi ayu kasbi atyabu qala amalu rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Jadi ada hal yang harus kita sosialisasikan di dalam kekuatan silaturahim ini adalah kekuatan entrepreneurship. Ini singkat saja, karena waktu hanya 20 menit. Jadi kalau kita melihat konfigurasi ekonomi Islam, bahwa konfigurasi ekonomi Islam ini diibaratkan sebagai bangunan yang tersusun dari berbagai unsur. Yang pertama adalah kekuatan tauhid. Maka pelaku usaha yang tidak mengutamakan tauhid, nah itulah nilai keberkahan tidak ada. Bahkan di situ akan ada kebohongan, kedustaan, terus ada kecurangan dan lain sebagainya. Maka kekuatan ekonomi Islam yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah al-adl, keadilan. Yang ketiga adalah nubuah. Jadi ada sifat profetik di situ. Kalau para pelaku usaha tidak memiliki sifat profetik, ya akhirnya akan menjadi hukum riba. Siapa kuat, siapa yang menerkam. Terus kemudian yang keempat, unsur tersebut adalah al-khilafah, pemerintah. Jadi dalam dunia bisnis itu kita tidak lepas dari pemerintahan. Bukan berarti negara sistem khilafah, akan tetapi kita khilafah itu adalah proses pemerintahan, legalitas, regulasi dan lain sebagainya di dalam bisnis itu memang
pemerintah harus andil di situ. Kemudian ma'at. Terus kemudian juga ada asas ekonomi yang barangkali juga perlu kita kembangkan di kekuatan kita adalah asas kepemilikan, asas pengelolaan, asas distribusi kekayaan. Jadi kekayaan itu tidak hanya berada di Pak Nurbini saja, tidak berada di Bu Ratna saja, akan tetapi bisa terdistribusi kepada yang lain kan itu. Jadi kekayaan itu, jadi konsep saudara-saudara kita, tetangga kita yang hanya mungkin tidak ada 10% tapi menguasai 90% usaha, itu kan dia melakukan sebuah pemerataan. Jadi jangan komunitas mereka yang sedikit itu miskin. Maka berkali-kali kita itu umat Islam, kader kita harus kaya kader dan kader kita harus kaya. Jangan sebaliknya umat Islam miskin kader dan kadernya miskin, dan ini menjadi keprihatinan bagi kita. Nah, artinya apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sedulur semuanya, alumni KPIH, ini di grup kita ini juga terkumpul para pengusaha-pengusaha di berbagai bidang. Mas Ari PW, nah ini ada pengusaha di bidang moneter, keuangan. Pak Nurbini, Pak Nur Malik, nah itu punya usaha di bidang biro, walaupun hampir 2 tahun ini rodo ya anulah pailan lah kan gitu ya. Biasanya Pak Nurbini itu sebulan iso mangkat ping 4 kan gitu ya. Iki di era pandemi iki ya mau tidak mau ya hanya umroh lewat virtual kan gitu. Nah, kemarin ada ya seminggu 4 kali ya. Jadi luar biasa, ini era pandemi ini semua dampak, termasuk saya juga punya kos-kosan ini ya terdampak juga kan gitu ya. Walaupun katanya pemerintah ada perhatian terhadap pelaku usaha di era pandemi, ya itu ternyata ya hanya siaran doang ternyata kan gitu ya. Jadi kasihan banget, ada beberapa banyak rombongan yang telepon saya untuk mendatangi himbauan siapa yang punya usaha yang terdampak COVID untuk mengadu kepada pihak bank terkait. Nah, ternyata setelah kita kumpulkan, ketemu di sebuah perbankan, ternyata tidak sesuai apa yang disiarkan oleh pemerintah kita. Alias berita itu ya bisa dianggap itu hoax ya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga di sini banyak pengusaha yang tergabung di alumni KPIH ini, kita bisa merajut kekuatan. Mbak Rusniah itu luar biasa ini. Bukan dari fakultas ekonomi, tapi fakultasnya kan kesehatan. Tapi luar biasa, hampir setiap saat ini bagaimana menjajakan dagangannya luar biasa. Nah, ketika kita masing-masing itu ya, masing-masing pengusaha yang tergabung dalam sebuah komunitas kita ini bisa saling memperkuat, insya Allah akan memperkuat. Karena kalau secara teori, dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama, ketangguhan perekonomian nasional itu suatu negara, indikatornya adalah rata-rata negara maju itu memiliki ekonomi stabil adalah rasio pengusaha itu 14% dari jumlah penduduk. Jadi kalau kita mau mengatakan Indonesia maju sebagaimana semboyan Presiden Republik Indonesia, kalau ditinjau ekonomi kita belum. Karena kalau standar internasional itu negara maju perbandingan antara pengusaha dengan penduduk kita itu adalah 14%. Kalau 14% dari 260 juta berapa? Lebih dari lebih dari 26 juta, hampir 30 jutaan lebih. Nah, hal ini didasarkan pada rilis bahwa Indonesia ini dalam tingkat perhatian terhadap entrepreneurship, kita itu mendapatkan ranking 137, mendapatkan peringkat 94 dari 137 negara. 94, ranking kita ranking 94 dari sisi yang punya usaha. Posisi tersebut masih tertinggal. Kita tertinggal dengan Vietnam di urutan 87, Filipina di posisi 76, Thailand 71, Malaysia peringkat 58, Brunei 52, Singapura
berada di 27. Sementara Indonesia terkait dengan entrepreneur itu masuk dalam peringkat 94 dari 137 negara. Alias apa? Masih perlu didongkrak. Nah, rilis yang terbaru juga, Menteri BUMN 8 Maret 2021 merilis bahwa pengusaha di Indonesia perbandingannya dengan jumlah penduduk itu hanya 3,47%. Jadi jangankan 14%, baru 3,47%. Jadi masih kurang banyak sekali. Kalau di Singapura 8,7%, Malaysia 4%, 4,75%, kemudian Thailand, Indonesia sementara 3,47%. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga disinilah kita harus punya komitmen bagaimana membangkitkan jamaah kita. Di samping kita itu bangga terhadap kuantitas jamaah kita, tapi bagaimana kualitas kita juga bisa membanggakan. Maka sepakat sekali Bu Ratna ada pembinaan terhadap mu'alaf. Ini luar biasa. Saya itu kebetulan keliling itu sudah 3 tahun terakhir ini, keliling ke sekota Semarang 177 kelurahan, itu sudah dikepung yang namanya misionaris. Jadi tidak hanya di Tembalang, Bu Ratna. Di Semarang Selatan, yang tengah kota, Semarang Barat, kemudian utara, timur, semuanya 177 kelurahan, itu sudah dikepung yang namanya dengan misionaris. Palangis itu ya. Nah, itu sudah dikepung, dia sudah punya strategi dengan berbagai lini kan gitu. Nah, sehingga ini yang harus menjadi tantangan bagi kita, bagaimana keberadaan lembaga amil zakat yang dimiliki oleh umat Islam ini, khususnya Persyarikatan Muhammadiyah, bisa mengubah dari mustahik menjadi muzaki. Caranya adalah lebih banyak dilakukan gerakan filantropi daripada charity. Bagaimana kalau dia bakat ternak, kita sumbang, kita support untuk ternak. Dia bakat warungan, kita support untuk warungan. Dia bakat untuk angkringan, kita support angkringan. Kebetulan saya dengan Pak Kumbu, dengan JSM, Jaringan Saudagar Muhammadiyah ini, membina, ini tahap awal itu 10 angkringan. Nah, kita namakan angkringan dakwah. Ini sudah ada di depan Rumah Sakit Romani, itu depan Masjid Romani ada 1, alhamdulillah jalan. Di Gunung Pati, kemudian di Lamper, kemudian ada di Pedurungan, Banyumane, ini ada 10 dan insya Allah nanti akan tambah 20 lagi. Artinya ini adalah bagian dari pemberdayaan bagaimana ekonomi umat ini bisa bangkit. Hal-hal lain ini yang barangkali juga menjadi perhatian bagi kita, menurut Ramzan Akhtar di dalam bukunya tahun 1993, bahwa modeling the economic growth itu didasarkan dengan asosiasi marketing di Amerika, ya, itu menyebutkan bahwa tanpa adanya rahmat ilahi maka pembangunan ekonomi sangat mustahil terjadi. Negara yang dihuni warga yang mutakin pasti akan mendatangkan rahmat ilahi sehingga terwujudlah negara sejahtera. Saya kira ini sebagai pemantik nanti kebangkitan ekonomi umat melalui majelis taklim kita ini, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama untuk ini masih tahu merealisasikan. Mau gabung nanti nggak apa-apa. Kalau ini sudah ada angkringan 10, nanti ditambah 20, berarti nanti 30. Ya. Ini juga nanti bisa menjadikan binaan kita. Maka nanti mu'alaf binaan Bu Ratna yang bakat di angkringan nanti akan kita support angkringan. Yang bakat nanti ternak akan kita support ternak. Ini nanti akan kita bersama-sama dengan Mas Ari PW ini yang luar biasa geliat, ekonominya juga luar biasa. Sebentar lagi akan berubah bisnisnya dari keuangan menjadi kepala sapi kan gitu ya. Nah, ini wes siap-siap bentar lagi nanti. Ya, saya kira itu sebagai penguatan di malam silaturahim kali ini. Nanti lebih banyak waktunya adalah untuk ramah tamah
dari masing-masing kloter. Paling inti yang saya sampaikan, bagaimana kita kuat jamaah, kuat jam'iyah, dan kuat amaliyah, dan bagaimana kita itu juga kuat struktural, kuat kultural, dan kuat spiritual. Jadi kita harus menguatkan struktur kita. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Yai Ahmad Sukandar bahwa organisasi kita jarang kumpul. Jadi seolah-olah wujuduha ke adami kan gitu ya. Ono tapi koyo ora ono. Alhamdulillah Pak Yai Nurbini membangkitkan lagi. Sebenarnya ada kita, sering kumpul, sering ketemu. Walaupun dalam batiniah kita ketemu karena situasi pandemi. Jadi kekuatan struktur nanti akan kita bangun kembali. Bagaimana hubungan dengan kafilah, bagaimana hubungan dengan KPH, bagaimana hubungan dengan karum-karum, karu, dan lain sebagainya nanti akan kita kuatkan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan kultur. Ini yang sudah dibangun oleh Bu Ratna dan Romli ya, sudah luar biasa, dan mungkin rombongan-rombongan yang lain juga. Ini bagaimana kekuatan kultur kita, saling silaturahim antara satu dengan yang lain, saling membantu antara satu dan yang lain, dan yang ketiga adalah kekuatan spiritual. Nah, karena kita ingin menjadi haji yang mabrur, kekuatan struktur kita, kekuatan kultur kita, dan kekuatan spiritual kita. Nah, apalagi di era pandemi COVID ini kan kita tidak hanya sekedar physically saja, prokes oke, akan tetapi ada 3 anatomi tubuh yang harus kita kolaborasikan di dalam situasi pandemi. Semuanya terdampak, termasuk ekonomi juga terdampak. Pertama adalah bagaimana kita kuatkan fisik kita, 2 kita kuatkan akal kita, dan kita kuatkan spiritual kita, dan semuanya untuk menguatkan diri kita. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Nasyuru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya koreksi dulu yang disampaikan oleh Pak Haji Jumai. Bukan saya yang bergerak di mu'alaf, tetapi memang yayasan kami yang isinya adalah alumni dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip itu membentuk Yayasan Persaudaraan Muslim Ashifa. Salah satu program kami adalah membina daerah rawan pemurtatan. Jadi Pak Haji Jumai salah kalau itu gerakan saya, itu saya hanya termasuk Bu Ratna ada di dalamnya. Segelintir dari orang-orang yang ada di sana. Kemudian untuk nama perkumpulan jamiah ini seingat saya memang At-Taqwa Pak Jumai, ya. Jadi kita 2018 itu adalah jamiah kita namanya At-Taqwa. Terima kasih. Jadi untuk yang disampaikan oleh Pak Haji Jumai bisa saya garis bawahi bahwa kita sebagai anggota persyarikatan terbesar di Indonesia, marilah kita tingkatkan baik kuantitas maupun kualitas sehingga peran kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih besar. Mungkin lain kali kita bisa bincang-bincang untuk meningkatkan jiwa entrepreneurship-nya, Ustadz. Siap. Kalau misalkan ada salah satu contoh, itu kebetulan saya punya saudara yang bergerak di situ, dan Pak Haji Jumai juga kenal dengan beliau, itu yang punya Sambelayah Corporation. Itu iya. Sepupu saya. Kalau misalkan kita bareng-bareng mau sharing, insya Allah karena beliaunya juga concern pada ukhuwah Islamiyah, jadi beliau termasuknya orang yang bagus, tidak hanya mencari keuntungan dari Sambelayah Corporation, tetapi juga dakwahnya juga mantap. Nanti kita bisa mengundang beliau, insya Allah beliau akan bersedia. Menginjak acara yang berikutnya adalah acara lain-lain yang nanti akan dipandu oleh Ustadz Nurbini. Selanjutnya juga langsung Ustadz Nurbini yang menutup dengan doa, monggo. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi lain-lain ini nanti kita beri kesempatan kepada semua yang hadir di malam hari ini untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Utamanya para karom dan para karu. Alhamdulillah ini para karom dan para karu hadir pada malam hari ini. Namun sebelumnya ini juga perlu kami sampaikan, permohonan maaf saya tadi. Jadi bukan Pak Dokter Kloter kita yang kemarin itu sudah mendahului kita ya. Ternyata kloter yang lain ya. Beliau sama-sama dengan saya di PWI PHI, dokter juga, tapi bukan dokter kita. Alhamdulillah Pak dokter kita pada malam hari ini rawuh, Pak Asmi Syahril. Kita sapa Pak Asmi. Assalamualaikum Pak Asmi. Waalaikumsalam. Nah, kemudian juga ada Mas Indrawan Widodo. Para medis kita kemarin ya. Mas Indrawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Kameranya diaktifkan toh Mas. Begitu ya? Ya toh. Biar kelihatan. Ini ada nanti ada rekamannya kok. Nih Pak Asmi, kami mohon untuk memberikan kata sambutan mewakili petugas kloter karena Mas Agus Latif, Ketua Kloter, tidak bisa kami hubungi. Sementara Pak Tafsir, beliau kecapean karena dari pagi menerima tamu dan rapat, baru pulang Isya tadi. Titip salam untuk semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya dari Pak Tafsir. Beliau biasanya kalau tidak benar-benar capek, beliau kami minta untuk ikut bergabung, memberikan sambutan, itu biasanya berkenan. Tapi ini tadi pamit benar-benar kecapean. Monggo Pak Asmi untuk mewakili dari petugas kloter, monggo. Barangkali kalau berkenan bisa dihidupkan videonya. Monggo Pak. Oh iya, masih di rumah sakit ini Pak ya? Enggak, ini di rumah. Ini ininya apanya? Latarnya virtual waktu pelatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak terasa sudah 6 tahun, guys. 6 tahun terakhir 2015, guys. Sudah 2 tahun ini, setahun ini kita sudah menghadapi pandemi. Kemudian juga 2 kali periode ini haji gagal berangkat. Okay. Jadi berangkat haji dan melaksanakan ibadahnya itu merupakan anugerah yang luar biasa, rahmat yang luar biasa. Alhamdulillah dulu kita semua diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, untuk melaksanakan secara khusyuk, dan semoga ibadah kita diterima ya, semua menjadi haji yang mabrur. Tadi saya bergabung sempat di telepon Mas Endri ya, saya belum sempat buka WA tadi, barusan bergabung. Kan sing nunjuk Pak bajumu sing digo Bapak sing ngono ayo nek lepas bae kok apa kok. Kemudian mewakili petugas haji yang lain, kami mohon maaf apabila tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari para jamaah di sini ya, terutamanya dari At-Taqwa. Kita ikut paling sekali 2 kali kegiatan. Terus terang kalau ikut terus-terusan kok enggak enak gitu ya sama grup pengajian At-Taqwa sendiri. Kemudian semoga bisa bertemu lagi ya, semoga bisa bersama lagi dalam
melaksanakan ibadah. Saya terus terang kemarin mau daftar, tapi kebetulan barengannya tidak bisa. Yang dilalahnya 2 kali periode ini memang haji tidak bisa diberangkatkan karena pandemi. Terakhir saya mengingatkan ya, jaga protokol kesehatan. Sudah cukup kabupaten dan kota lain yang sudah mengalaminya, sudah tahu ya. Tetangga jauh kita banyak yang terkena COVID. Itu aja ya. Terima kasih. Monggo Mas Endri kalau mau menambahkan. Oke, monggo Mas Endrawan. Baik, terima kasih Pak Nurdin, Dr. Asmi atas kesempatan yang diberikan dan yang kami hormati kepada Bapak-bapak, Ibu semua, Bapak Ibu Haji ya. Alhamdulillah kami diperkenankan untuk bisa bergabung silaturahmi bersama dalam acara Halal Bihalal. Ini alumni ya, alumni. Ya, apa namanya Pak ya? Ya. Majelis ya Pak ya, Majelis Jamaah Haji SOC. Suara saya cukup terdengar? Iya Pak. Yes. Baik, mungkin singkat saja. Ya alhamdulillah tak terasa 2015-2021 hal yang patut kita syukuri, dan seperti yang disampaikan Pak Asmi, 2 tahun kita yang sudah duluan tentunya harus merasa bersyukur, dan syukur-syukurnya ini syukur sangat amat sangat sekali ya. Dan tentunya dengan perubahan-perubahan menjadi tuntunan Al-Quran, Al-Hadis ini kita pegang, selalu mendekatkan ke majelis ilmu untuk menambah wawasan ilmu agama. Alhamdulillah taklim mengajak kita bermuhasabah bersama. Artinya ini bisa jadi hal yang positif buat kita semua. Kalau di tempat kami sedikit cerita, di Tugurejo, mungkin rumah sakit yang lain, ya Pak Jumai mungkin yang dekat rumah sakit Rumani juga ya Pak Sriono. Ya. Kita dapat migrasi dari Kudus ya, dan 1 pekan ini cukup luar biasa dari Kudus dan sangat memprihatinkan, dan alhamdulillah dari Semarang juga bisa membantu bersama untuk mengatasi permasalahan ini. Namun kepada Bapak Ibu semua, setelah dilakukan vaksinasi tentunya ini bukan solusi segalanya, ini bagian dari upaya kita, sehingga doa dan upaya untuk protokol kesehatan untuk diri kita dan keluarga mohon dicermati betul. Karena hal ini tidak bisa kita abaikan dan bahkan nggak terasa 2 tahun. Jadi apalagi mohon maaf kepada Bapak Ibu jamaah ini banyak yang tergolong usia rentan meskipun sudah vaksin, namun tetap kita harus waspada. Mungkin kita bisa menyampaikannya itu aja Pak Nurbini. Dan panjang lebar nanti bisa disilaturahmi bersama. Nitip itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Dr. Asmi Syahril dan Mas Endriawan yang sudah berkenan bergabung pada kesempatan silaturahim pada malam hari ini. Alhamdulillah. Ini Bu Sukati nggak ada ya? Bu Sukati? Ya, baik. Atau belum dapat undangan mungkin ya Pak? Saya japri juga, tapi kelihatannya kok belum dibaca ya. Baru centang 2. Ya, baik. Demikian, ini alhamdulillah kita kehadiran dari petugas kesehatan 2 orang, yaitu Pak Dr. Asmi dan para medis Mas Endriawan. Baik, untuk selanjutnya
kami beri kesempatan kepada para karom-karom dulu. Yang pertama karomnya saya nggak usah, sudah menyampaikan ya. Kemudian Pak Ibnu Pramono, karom 2. Maaf, Pak. Baru nggak enak badan. Oh, memberikan sambutan biar enak badan. Jadi tadi pulang sore, terus katanya pusing. Maaf. Gitu. Nggak ada yang ingin disampaikan? Belum. Oh ya. Kemudian karom 3, Pak Muhammad Iqbal. Monggo Pak Iqbal. Mic-nya belum Pak Iqbal. Ya. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mohon maaf karena tadi HP saya enggak nyaut-nyaut. Ini istri saya udah nyaut, saya masuk. Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa bertemu meskipun dalam kondisi virtual. Memang kami merasakan bahwa kegiatan majelis taklim ini sangat terhambat karena pandemi. Kami mulai tahun 2019, Juni 19, terus telah mengagendakan kegiatan 3 bulanan. September ada halal bihalal. Ternyata Desembernya bahkan Maret ada pandemi. Maka berhentilah itu. Meskipun kondisi-kondisi itu karena anggota rombongan 3 kebanyakan sepuh-sepuh, sehingga seperti saya juga gaptek, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan virtual pun tidak selalu bisa mengikuti. Nah, mengenai kondisi ini memang kita perlu bersama-sama lebih kuatkan lagi. Nah, mengenai usulan Pak Ahmad Sukandar, itu kalau saya melihat memang perlu ada penyegaran pengurus. Karena kalau saya melihat yang paling aktif adalah Romli, rombongan 5. Maka kalau bisa sebagai motornya dari Romli. Kalau saya boleh usul Pak Nurbini, ini Ahmad Sukandar ini Romli ya. Romti, rombongan 3. Nah, mungkin begitu sehingga ada, memang bagaimanapun Indonesia itu paternalistis. Kondisi-kondisi ini, bahkan seperti saya pribadi setelah pensiun ini, riwa-riwi antara Semarang dan Boyolali. Tidak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ini semua, menggugah terutama saya sependapat dengan Ustadz Jumai, penguatan ekonomi jamaah, bukan Jumai ya, penguatan ekonomi berjamaah. Ya, itu sangat penting, mudah-mudahan lebih giat lagi sehingga kita bisa beramal nyata dalam mengatasi kesulitan-kesulitan bangsa ini. Mudah-mudahan Muhammadiyah tetap menunjukkan amal-amal kebaikan yang begitu diperlukan saat ini. Amin, amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Solo Boyolali sekarang dekat. Masuk tol Gayam Sari, keluar tol Boyolali sampai rumah. Iya. Baik, selanjutnya ke Karom 4, Pak Haji Sriono Ahmad Daryanta.
Monggo Pak Sriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, masih dalam perjalanan. Oh, ya. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, luar biasa pertemuan virtual malam hari ini, walaupun saya tidak dari awal, ya, tapi bisa mengikuti, alhamdulillah, kerinduan kita untuk berkumpul itu insya Allah ya sedikit terobati. Ini memang luar biasa, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, ada Mas Andriawan, Mas Asmi, dokter yang dikabarkan meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu Pak Ahmadi, dokter kloter kami tahun 2007 bersama Pak Nurdini. Ya, itu ya. Jadi Pak Asmi panjang umur ya Pak Asmi, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya mengucapkan terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini sebagai sedikit tombol kangen kita. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu langsung. Mungkin nanti setelah pandemi selesai kita bisa bersilaturahim secara offline. Dan tadi disampaikan Pak Iqbal, Romli memang luar biasa. Ini karom yang paling cantik itu adalah Romli. Semuanya karomnya cantik. Karena kalau karomnya budaya. Saya kira itu yang saya sampaikan Pak Nur dan Bapak semuanya. Mohon maaf. Semoga Allah senantiasa merahmati, melindungi kita dan memberikan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan Allah senantiasa memberkahi langkah kita semuanya. Dan saya kira insya Allah kita bisa berangkat haji atau umroh bersama-sama. Saya sudah menunggu ajakan dari Bu Dr. Ratna, katanya insya Allah nanti rombongan akan berangkat lagi, saya mau diajak. Saya nunggu ya Bu Dr. ya. Saya kira demikian. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sriono ya, masih di perjalanan, masih nyetir, menyempatkan diri. Dilanjutkan ke Karomli, Ibu Hajah Delta, 5 November ini. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ngikuti terus dari tadi, cuma saya di dalam perjalanan. Ya, di dalam mobil ini. Alhamdulillah. Mabrur bisa aktif kembali. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu secara offline itu. Nah, tadi usulannya Karom 3 ya. Itu kalau pengurusnya dari Romli ya keliru lah. Yang pengurus itu justru yang belum aktif tuh jadi pengurus biar lebih aktif gitu. Cocok. Iya toh lah, kalau sudah ya apa namanya ya kita yang jelas, tapi yang lebih saya usul juga ini usia itu Pak Iqbal yang sudah pensiun gitu kan waktunya apa banyak ya. Begitu. Alhamdulillah memang Romli kemarin sudah itu di Unimus yang di rektornya sendiri. Itu berkat Bu Ratna, Bu Dr. Ratna itu yang sekali sama Pak Rektornya. Jadi ya alhamdulillah kita difasilitasi di Unimus. Alhamdulillah insya Allah kalau kita mau ya usaha ya tetap semua insya Allah mau memfasilitasi. Saya kira itu aja
Nggih, matur nuwun. Bu Delta, nggih. Bisa bertemu Amin. dan kompak selalu almabrur. Mudah-mudahan kita bisa reuni umroh bersama. Amin. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Delta ya. Yang jelas ini sementara kepengurusan At-Taqwa ini tetap dipertahankan dulu. At-Taqwa apa Mabrur? At-Taqwa. Ini nggak tahu ini grup WA-nya ngasih namanya Mabrur itu nggak tahu dulu siapa ini. Ya, masih taklimnya At-Taqwa ya. Baik, yang jelas nanti kepengurusan dari Majelis Taqwa ini dipertahankan dulu sambil nanti kita bareng-bareng berbenah. Ya nanti insya Allah ini sudah bisa mulai pertemuan offline untuk sekedar bertemu pengurus itu insya Allah bisa offline, nanti bisa kapan-kapan Pak Ahmad Sukandar mengagendakan untuk rapat pengurus gitu ya. Baik, selanjutnya Karom 6 Mas Kyai Haji Ari Puji Waloyo. Monggo. Maaf, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili Pak Ari. Wih, Karomnya diwakilki loh. Pak Arinya masih ngurusi kambingnya kelahiran, Pak. Alhamdulillah. Iya. Berukuan tuh berarti nggak? Iya, Pak, kembar, Pak. Jadinya orangnya masih segini. Siap. Siapa Mbak Alif kok bisa hamil kambingnya? Bu, gimana, Jal? Titip pesan apa, monggo? Ya, pesannya itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa pertemuan offline. Amin. Sehingga bisa bertatap muka, bisa bertemu kangen-kangenan katanya Pak Ari gitu, Pak. Siap. Pak, nanti malah lupa kita nanti. Ini rombongan satu ini sudah 2 kali pertemuan ini. Nanti akan tanggal 13 yang ketiga setelah musim pandemi ini. Alhamdulillah. Semoga bisa diikuti dengan rombongan-rombongan yang lain ya, Tat. Amin, amin. Ya, hanya itu, Tat. Pesannya, Tat. Sehat-sehat semua, nggih. Amin. Yang penting sehat-sehat, Pak. Nggih. Walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya Karom 7 Ustaz Yai Haji Fahru Rozi sudah selesai ngisi pengajian belum? Sudah bergabung belum? Pak Fahru Rozi? Baik, kalau belum, nah sekarang kami begini. Ya. Kalau mau diadakan pertemuan offline pengurus, saya kira bagus. Iya. Monggo nanti tempatnya di mana. Ya. Saya punya usul untuk menggugah kenangan di sana. Nanti disediakan nasi mandi dengan daging kambing. Yeay. Cocok. Dan nanti bisa dibicarakan Pak Ahmad Sukandar dengan Mas Jumai, Mas Ari, Mbak Ratna ya sebagai pengurus harian Majelis Taklim. Ya, baik. Selanjutnya untuk para karu dari rombongan 1 Pak Tuwadi nampaknya enggak gabung. Karu 2 Pak Joko Ragowo. Pak Joko Ragowo gabung mboten nggih? Gabung tadi. Monggo Pak Joko Ragowo.
Kayaknya nggak ada ya. Kemudian Karu 3, Pak Aris Mularto juga kayaknya nggak gabung, Pak Aris. Atau mungkin ada nama-nama yang nama HP. Pak Aris Mularto nggak ada. Kemudian Regu 4, Pak Sarino nggak ada juga. Langsung pada Regu rombongan 2, Pak Wisnu Nugroho ada nggak? Sepertinya nggak ada. Nah, kemudian Pak Hirman. Monggo Pak Hirman. Regu 2, rombongan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Ustadz? Iya, dengar, Pak. Alhamdulillah, kita bisa walaupun lewat Zoom ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena udah tercover dari yang terdahulu. Doa juga dari saya, semoga kita semua terhindar dari COVID ini. Amin. Dan COVID berlalu, insya Allah bisa kita adakan pertemuan tatap muka, dan juga untuk saya sebagai Karu 2, anggota saya itu jauh semua. Di Lamongan ada orang 4, di Surabaya juga 1, terus sudah meninggal 1 orang ya juga. Terus ya tidak ada yang bisa saya hubungi untuk ikut Zoom ini. Dan juga mohon maaf saya ikut berdoa untuk karomnya Pak Ibnu, semoga cepat sembuh. Dan harapan-harapan kita tadi semua, mulai dari harapan Bapak Ketua sendiri, semoga terwujud secepatnya, dan juga organisasi atau majelis kita ini lebih kuat lagi, lebih aktif lagi. Dan saya pribadi mohon maaf terkait dengan tugas, mungkin juga waktu tidak begitu banyak saya ikut aktif di majelis kita ini. Semoga yang akan datang Allah mengizinkan lebih lagi untuk aktif. Amin. Saya rasa Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hirman, sehat selalu. Oke. Amin. Regu 3, rombongan 2, Pak Gunawan. Biasanya ini Bu Endang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga perwakilan ini. Iya, perwakilan aja, Ustadz. Gimana, Tadi Pak Gun menyampaikan untuk rombongan untuk rombongan 3 itu memang kurang aktif, tetapi secara kekeluargaan kami selalu ada pertemuan. Terakhir itu kami ada pertemuan, terus adanya pandemi, mestinya pas saya itu, pas Pak Gunawan yang harus menerima, tapi waktu itu pandemi sehingga mundur-mundur sampai sekarang belum pernah pertemuan secara resmi, baik offline maupun online, belum pernah. Tetapi saling berkunjung dengan ini Bu Endang bertemunya dengan saya setiap Jumat dan Sabtu pagi ya. Iya Ustadz, ini mohon maaf saya insya Allah besok pagi sudah mulai lagi Ustadz. Pak Nurbini, terima kasih, pokoknya banyak ilmunya yang saya serap. Mudah-mudahan tartilnya lebih bagus daripada sebelum ketemu Ustadz Nurbini. Amin.
Untuk regu 3 memang hubungannya sangat akrab Ustadz untuk regu 3 kalau ada kegiatan misalnya punya kerja itu kita juga ketemu gitu. Hanya karena pandemi ini kita belum pernah ketemu. Tapi kemarin secara pribadi-pribadi waktu ada yang kagungan kerso kita soan ke rumah gitu. Karena memang era pandemi ini sangat rawan sekali Ustadz. Kemarin saja ini saya cerita waktu kakak saya itu dioperasi di Rumah Sakit Demak, itu keponakan-keponakan saya itu kena COVID semua. Ya, hampir satu keluarga kena COVID. Sehingga memang saya pribadi, Pak Gunawan, itu karena Pak Gunawan kan punya sakit paru itu, sehingga setiap kegiatan memang saya yang mewakili setiap kegiatan. Beliau hanya ngantar saya, misalnya ada pertemuan keluarga atau ada kunjungan yang sakit dan sebagainya, itu kalau sudah di rumah kita baru berani, dan itu pun hanya saya yang turun karena Pak Gun sangat hati-hati sekali. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga kita semua sudah bisa melaksanakan secara normal seperti kebiasaan kemarin gitu. Terus itu Ustadz, ini apa tanya ini Ustadz ya, Ustadz semua yang ada di sini, untuk umroh itu sudah mulai bisa Ustadz? Ya, itu belum. Pertanyaan saya. Belum semua, nggih, belum. Belum bisa, nggih. Jadi ngatain Ustadz, mohon maaf ini Pak Gun tidak bisa, ini ya saya yang mewakili. Untuk teman-teman semua yang ada di virtual ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami bergaul baik di medsos ataupun secara offline ada masalah-masalah atau tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ini yang ada dari regu 3 hanya Pak Bambang Anjar dan saya ini. Maksudnya Pak Gunawan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Gunawan ya mewakili Bapak. Selanjutnya Karu 4, Pak Edi Setiantono. Karu 4, rombongan 2. Ada tidak nggih Pak Edi Setiantono? Oh, enggak ada, nggih. Baik, dilanjutkan rombongan 3, Karu 1, Pak Ibnu Muslim. Ada enggak Pak Ibnu Muslim, Pak Iqbal? Enggak ada ya. Kemudian Karu 2, Pak Potet Rahmayana. Nampaknya juga enggak ada. Nah, Karu 3, Pak Ketua Majelis Taklim ini, Pak Ahmad Sukandar. Ini nanti saja nih, nanti menggarisbawahi Pak Ahmad Sukandar, ya. Nah, kemudian Karu 4, Pak Sugihartoyo. Ini ada Pak Sugihartoyo, nggih. Ada Pak. Nggih, monggo Pak Sugihartoyo. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu la haula wala quwata illa billah. Regu 4 ini memang ketua regu yang banyak ditinggal oleh bawahan pesertanya yang sudah almarhum tiga orang. Jadi memang sulit untuk pertemuan dari regu 3, tapi alhamdulillah di pertemuan kita ini dirangkup di rombongan 3. Jadi alhamdulillah sering ada pertemuan, tapi semenjak COVID ini
kita belum mengadakan pertemuan lagi. Mudah-mudahan Pak Iqbal dan Pak Kandar bisa memulainya pertemuan kalau misal tidak khawatir. Dan Bapak-Bapak admin dimohon, saya lihat di grup ini belum semuanya peserta masuk. Jadi mohon, kan ada filenya untuk semuanya dimasukkan biar kita ngerti kalau ada virtual gini bisa masuk semua. Kelihatannya belum semua. Dan yang usulan lagi, kita ini menunjang ekonomi, kata Pak Juma'i ini, supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai dagangan untuk tidak malu-malu mempromosikan kayak Pak Sriwono itu kan, mempromosikan. Jadi kita saling bantu, kita saling membeli produk-produk kita. Nah, mudah-mudahan itu bisa mengakrabkan kita gitu. Amin. Jadi yang saya rasa banyak ini yang punya produk-produk, jualan-jualan apa aja. Jadi usulan kami mau semoga bisa siapa dibolehkan untuk mempromosikan dagangannya di grup ini. Saya rasa ini, dan yang terakhir saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga COVID-19 angkat kaki dari bumi pertiwi kita ini. Amin. Dan semoga kita dapat offline bertemuan lagi seperti di gedung apa itu yang Tugu Muda itu kan ramai sekali waktu pertama itu toh, yang seterusnya agak kurang. Nah, mudah-mudahan ada lagi pertemuan lagi. Amin. Di Haji 15 ini kita mungkin sangat merindukan pertemuan lagi, dan harapan saya yaitu tadi Pak, untuk HP-nya teman-teman kita dimasukkan lagi, jadi biar banyak, biar penuh, biar kita bisa saling komunikasi dan saling tukar menukar produk. Wah, itu yang paling enak itu. Ya, nanti juga saya akan mempromosikan saya punya dagangan. Sip. Tadinya nggak enak. Iya. Ya, itu aja. Boleh. Ya, itu aja yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugihartoyo. Nah, itu nanti bisa gabung di jaringan Saudagar Muhammadiyah itu dengan Mas Juma'i itu Pak Sugihartoyo. Ya. Di samping juga bisa dipromosikan di grup WA. Nah, ini monggo kepada karom-karom yang anggota jamaah rombongannya yang belum masuk di grup WA Haji 2015 nanti bisa dimasukkan ya, karena semua karom ini sudah menjadi admin. Terima kasih. Kemudian lanjut ke rombongan 4, Regu 1, Pak Fuad Nur Khasiat. Ada nggak Mas Riono? Pak Fuad Nur Khasiat nggak ada. Kemudian Pak Sugeng Raharjo, Karu 2, rombongan 4. Tidak ada. Selanjutnya Karu 3, Pak Nurwan Manto. Pak Nurwan Manto. Ada tidak? Tidak ada. Karu 4, Pak Wisnu Nugroho. Pak Wisnu Nugroho, Karu 4, rombongan 4 juga nggak ada. Kita lanjut ke rombongan 5, Karu 1, Pak Juni Purwoko.
Ada enggak ini Bu Delta ini Pak Juni? Mboten wonten, Pak. Enggak ada. Kemudian Karu 2 Pak Westi Zudo. Itu wonten wakilnya Pak Pambudi, Tat. Oh, Pak Pambudi dari rombongan 2. Onje, nanti untuk yang lainnya nanti setelah karu-karu selesai nggih. Kemudian rombongan Regu 3 Pak Suradi. Regu 3 Pak Suradi enggak ada. Regu Karu 4 Pak Poniman. Tidak ada. Lanjut rombongan 6. Pak Poniman kan udah almarhum Ustadz. Oh iya ya, astagfirullahaladzim, lupa saya. Enggak takziah sih saat ini. Ayo. Maaf ya, maaf. Oke. Kemudian rombongan 6, Karu 1 Pak Tri Turyanto. Tidak ada. Regu 2 Pak Nur Afif. Tidak ada. Regu 3 Pak Usman Duyanto. Dan regu 4 Pak Sunaryo. Tidak ada. Rombongan terakhir, ini Pak Fahru Rozi sudah rawuh belum ya? Regu 1 Pak Bambang Pujiono. Tidak ada. Kemudian Pak Agus Supriyanto. Regu 2. Dan regu 3 Pak Bambang Sudarwono. Tidak ada ya. Baik, monggo sekarang kami persilahkan bebas. Tapi untuk Pak Ahmad Sukandar dan Mas Jumai nanti, ya, kesempatannya nanti di akhir. Selainnya dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo yang ingin menyampaikan diberi kesempatan. Pak Bambang Anjar mungkin. Monggo Pak Bambang. Yang lain dulu aja, Pak. Oh, yang lain dulu. Tadi Pak Pambudi. Mana Mbak Ratna, Pak Pambudi? Pak Pam atau Pak Joko, tadi Pak Joko wonten. Oke, monggo siapa saja yang ingin menyampaikan dipersilahkan. Sebelum nanti saya berikan kepada Mas Jumai dan terakhir nanti Pak Ahmad Sukandar. Kalau tidak ada, monggo Mas Jumai. Untuk bisa menanggapi beberapa hal masukan tadi. Matur nuwun Pak Yai Nurbini, ketua kafilah kita seumur hidup ila yaumil kiamah. Ya, matur nuwun. Itu tadi banyak respon, masukan yang luar biasa terkait dengan jam'iyah kita. Jadi memang tadi seingat saya ketika dilantik itu adalah Majelis At-Taqwa. Nah, oke, insya Allah nanti saya udah kontak Japri dengan Pak Kiai Ahmad Sukandar dan insya Allah nanti kapan waktu kita agendakan ketemuan terbatas dulu karena dengan SOP ketat yang saat ini yang ada kita akan bincang-bincang terkait dengan eksistensi majelis taklim kita dan termasuk barangkali ada program enteng-entengan lah yang perlu nanti kita gagas seperti dulu ada baksos. Kemudian ada hal-hal lain yang barangkali perlu kita galakkan kembali. Insya Allah seperti itu. Dan termasuk dokumen-dokumen putu-putu yang ketika kita bersama-sama dulu itu juga nanti perlu kita munculkan kembali karena banyak file yang hilang itu. Sehingga untuk penyemangat dari masing-masing rombongan, dulu saya ngambil gambarnya karena petengkrean, penean itu, wah itu luar biasa. Nah, itu nanti perlu kita share kembali yang punya itu supaya untuk penyemangat kebersamaan kita dan mengingat memori 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Saya kira dari saya itu insya Allah nanti kita akan tidak lanjuti itu termasuk tadi luar biasa nanti bagi jamaah yang tergabung di Majelis Taklim Al-Mabrur atau At-Taqwa ini
nanti yang punya usaha nanti bisa japri ke kita, kan kita ada grup JSM sendiri, Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Kebetulan ketua Jaringan Saudagar itu Pak Azhar Bombo, terus ada bendaharanya itu Mas Ketut Budiman, sekretarisnya Mas Adi Putro Wicaksono, itu ada orang Pemkot yang punya usaha catering besar juga. Nah, sehingga nanti bisa kita kembangkan itu terkait dengan tadi usulan-usulan, wes pokoknya jangan sungkan-sungkan mengenalkan dari produk masing-masing untuk promosi dan untuk dari kita untuk kita dan untuk membesarkan kita bersama. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo yang terakhir Pak Ahmad Sukandar untuk bisa merespon beberapa tanggapan dari Bapak Ibu-Ibu semua tadi. Monggo Pak. Oke, matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Banyak sekali respon yang cukup positif untuk bisa kita tidak lanjuti, dan juga barangkali mungkin termasuk bagaimana agar penyebaran organisasi ini nanti akan kita untuk bicarakan lebih lanjut. Yang pertama bahwa keaktifan atau hidupnya Majelis Ta'lim At-Taqwa ini tentunya tidak terlepas daripada keaktifan di masing-masing rombongan. Sehingga kita yang di At-Taqwa ini akan lebih mudah untuk mengkoordinir dari masing-masing rombongan atau kepala rombongan Karom. Nah, untuk itu terima kasih sekali mungkin rombongan 5 yang sudah aktif, dan sebetulnya rombongan 3 perlu saya laporkan Ustadz, kita sudah cukup aktif kemarin menjelang atau pada awal-awal tahun 2019 itu sudah banyak program juga yang kita rencanakan, tapi karena ketunjang masalah pandemi ini sehingga mungkin agak pasif lagi. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini kita akan mulai lagi, dan saya harapkan juga mungkin rombongan-rombongan lain yang juga banyak aktif, termasuk rombongannya Pak Ustadz Nurdini dan yang lain saya pikir juga sudah aktif. Untuk itu mungkin nanti yang ingin saya harapkan pada saatnya kita yang sudah direncanakan oleh Majmu'i untuk bisa kumpul, dan banyak program yang sangat bagus, yang positif, yang mungkin nanti akan kita rencanakan. Saya harapkan keaktifan kepala rombongan seandainya diundang untuk hadir dalam rangka rapat, mungkin betul-betul diharapkan kehadirannya. Namun apabila semestinya mungkin kayak Pak Abah Royi, Pak Ustadz Nurdini, Pak Sriyono, pembina-pembina kita ini yang mungkin banyak kesibukan, mungkin bisa nunjuk salah satu dari wakil rombongan atau wakil ketua rombongan lah katakan, yang bisa menghadiri, sehingga nanti kita menggerakkannya dari masing-masing rombongan ini akan lebih mudah. Walaupun mungkin memang rombongan aktifnya dari keaktifan para regu, tapi dari regu ini ternyata juga sudah banyak yang entah luar kota, entah mungkin sudah juga seperti yang rombongan Pak Sugiarto, sudah banyak yang almarhum kalau nggak salah itu, sehingga tinggal mungkin dari 6 orang tinggal 2 mungkin satu regunya itu, tapi tidak masalah, yang penting di tingkat rombongan bisa aktif, sehingga di tingkat Majelis Ta'lim At-Taqwa akan lebih mudah di dalam menggerakkan para jamaah ini. Intinya itu barangkali Ustadz yang perlu kami sampaikan terkait dengan masalah program. Mungkin Majmu'i sudah banyak hal yang sangat positif yang mungkin akan secara bertahap mudah-mudahan bisa kita laksanakan nantinya. Demikian, sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Sukandar. Alhamdulillah luar biasa sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ini insya Allah dari pertemuan pada malam hari ini nanti akan muncul ide-ide untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, terakhir saya usul ini Pak Ahmad Sukandar, ya, karena ini tahun ini kan nggak ada haji, tapi oleh karena itu maka ya kita
melaksanakan haji nggak apa-apa. Besok kita wukuf, masih ada waktu kurang lebih 2 bulan kita persiapkan Pak Ahmad Sukandar untuk kita napak tilas wukuf seperti yang sudah pernah kita lakukan. Saya kira dengan protokol kesehatan yang ketat itu di Masjid Unimus itu insya Allah sudah lumayan luas dan bisa dengan social distancing, jaga jarak, insya Allah bisa dilakukan ya napak tilas wukuf, napak tilas haji besok pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini usulan saya, monggo nanti dibicarakan bagaimana baiknya. Saya kira demikian, ini nggak perlu dijawab Pak Kandar, Mas Umai. Saya kira cukup untuk acara lain-lain, dan untuk doa langsung saja mari kita tutup doa dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pas selesai, pas sampai rumah Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Pak Ustadz, Bu Haji semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.